bahwa Allah ketika mendengar suara seseorang meminta kepadanya dan Allah tidak suka dengan orang itu, maka Allah akan segera memerintahkan malaikat kabulkan apa yang dia minta. Saya nggak mau dengar suara orang itu. Jadi dikabulkannya doa itu karena Allah tidak mau berlama-lama mendengarkan suara orang itu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Berarti dengan sekian lama saya berdoa tidak dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang suaranya disukai oleh Allah. Masya Allah, tafsiran itu bagus. Tapi kita kan beli. Wah, kiai beli mandi, luru kiai sejen. Ponokin sinti kata dur ki ngejak jadi wali kan. Loh. Masya Allah. Ada kisah betapa wali ketika menghadapi ujian Allah itu bukan hanya menerima dengan lapang, sabar, tapi sampai menikmati. Katakanlah menikmati. Dan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang betul-betul mengenal Allah yang mengujinya. Kata Syekh Abdul Qadir, "Wa ma ahabbal bala'a wat talazzuz bihi illa man arafal mubli." Sayyidul Imam Ahmad ibn Hanbal, salah satu imam madhab 4, murid dari Imam Syafi'i. Ringkes mawon ceritain. Dua rabi solihah, Masya Allah, luar biasa, solihah. Imam Ahmad punya istri, beliau itu nggak pernah mikir mangane apa, duit-duit tak beli, beras entok tak durung, tapi dihandle nih rabi. Tiba-tiba orang suwe rabi mati, ninggal. Masya Allah, semono solihain ninggal. Nah, akhirnya apa? Nikah maning. Nikah maning rabi sing sakien 180 derajat beda karo rabi sedurunge. Rabi sing sakien iki ya jembet aken nuntute, ya aken jaluke. Imam Ahmad lagi ngaji, anak nangis ditaruh ning dhuwure meja ngaji baiki anak nangis. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad tuh santai ngadepi itu, nggak pernah jawab, nggak pernah marah, paling cuma senyum. Muridnya sing beli terima. Kiai, pegatan besi rabi kaya konon ku. Beli pantes temen masanya bunyai dobil beli gila-gila. Beli pantes. Wes, ning ade kula lagi ake rangda stok rangda. Lurusin model kayak apa potongannya, tek lorokaken. Pegatan sing kaya konon beli pantes dari bunyai. No. Tapi coba apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Jari Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya dia aku ceraikan, di mana lagi aku mendapatkan pahala sabar menghadapi istri. Masya Allah, coba. Jadi beliau menghadapi istri yang seperti itu dinikmati. Ini anugerah Allah. Allah sedang menyiapkan untuk saya pahala sabar. Maka ini hadiah dari Allah. Kata Imam Ahmad lebih lanjut, kalaupun dia aku ceraikan, kemudian dia menikah lagi, saya kasihan. No, suaminya yang nanti tidak sabar menghadapi dia. Masya Allah. Jadi bukan hanya diri kita yang dipikirkan, tapi memikirkan orang lain. Makanya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak semuanya sampai ke Allah melalui amal. Karena terkadang amal itu membuat kita sombong. Orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Na'udzubillah wal'iyadzubillahi min dzalik. Justru bisa jadi ada orang diangkat menjadi kekasih Allah itu melalui pintu maksiat. Yang melalui pintu taat itu namanya salik. Dia yang berjalan dan ingin sampai. Lah, yang melalui maksiat itu mereka bukan salik, mereka adalah majdzub.
Orang yang ditarik oleh Allah. Ada orang-orang yang setiap kali dia melakukan dosa, setiap kali dia melakukan maksiat, jangankan bangga, yang ada adalah perasaan galau, sedih, prihatin, nyesek. Sebetulnya dalam hati yang paling dalam dia nangis, menjerit. Tuhan, sampai kapan saya seperti ini? Tuhan, saya ingin lepas sebetulnya Tuhan. Tuhan, saya itu sebetulnya ingin meninggalkan semua ini Tuhan. Tapi sampai saat ini jerat dan belenggu itu begitu kuat mengikat saya. Beri saya kekuatan untuk bisa lepas Tuhan. Nangis. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Dia merasa dirinya tidak punya apa-apa. Karena gak punya amal. Wong maksiat kok uripe. Nah kadang-kadang orang yang semacam itu mendapat tarikan dari Allah, akhirnya bisa lepas dari maksiatnya, taubat kepada Allah, dan mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Maka nanti ada hikmah tersendiri mengenai hal ini. Itulah kenapa para aulia itu tidak pernah benci orang yang maksiat. Orangnya loh. Kalau pada perilakunya secara syariat kita tidak boleh ridho kepada kemaksiatan. Kita tidak boleh ridho kepada kekufuran. Bagaimanapun Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala yardha li'ibadihil kufr. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Tapi kepada orangnya, kepada manusianya, kita tidak boleh benci. Hatta kepada orang kafir sekalipun, karena kita tidak tahu bahwa dia bisa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat betapa lembutnya hati para aulia, para kekasih Allah. Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar wat Tibul Atar wan Nurul Abhar, Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Dalam salah satu makalahnya beliau mengatakan, la tasubba ahadan bisababi maksiyah. La tasubba ahadan bisababi maksiyah. Jangan kau pernah mencela seseorang sebab karena dia melakukan maksiat. Fa innaka la tadri bima yuhtamu laka. Waduh, ini langsung sekak seter. Karena kamu tidak tahu endingmu akan seperti apa. Bisa jadi sekarang kamu itu Masya Allah kelihatan rajin wiridannya, rajin zikirannya, rajin anunya. Tapi lusa malah kamu lebih jahat daripada orang yang kamu caci sekarang. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Hidup itu misteri. Bahkan betapa lembutnya para aulia ketika melihat semua itu adalah fi'il min af'alillah. Yang muncul adalah rahmah. Tidak ada ulama mencaci, tidak ada. Kalaupun itu terjadi, maka mesti apabila dia ulama yang betul-betul alim billah, mesti ditakwil. Sebagai gambaran saja, Imam Ibnu Arabi, beliau ketika di Damaskus ya, beliau itu punya tetangga seorang ulama, yang ulama tetangganya entah karena merasa tersaingi atau apa, itu punya wiridan setiap hari harus melaknat Ibnu Arabi 10 kali. Wiridannya tiap hari. Laknatullah ala Ibnu Arabi, laknatullah ala Ibnu Arabi 10 kali. Kalau kita kan 10 kalinya kan subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 10 kalinya, Allahu Akbar 10 kalinya. Kapan singkiyeng ya 33. Minimal 10 kali. Dia punya wiridan setiap hari melaknat Ibnu Arabi 10 kali. Bahkan wiridan itu dia wajibkan. Faradhu ala nafsihi ayyal ana Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kulla yaumin 10 marat. Faradhu ala nafsihi. Saya harus melaknat Ibnu Arabi sehari 10 kali. Famata.
Kemudian setelah sekian lama laki-laki ini meninggal dunia. Lamun Kang Dadi Ibnu Arabi potongane kula sampeyan kan puas ladas kunku. Kualat anggal dineng lana kita ping 10 senjata makan tuan. Beli weruta kita wiridane iki kapan diwaca sing arepan nyantet, sing arepan nelu, sing arepan balik maning dhewek. Oh, andai ku toli wiridan. Tapi apa yang terjadi? Fahadara janazatahu. Imam Ibnu Arabi datang berbela-sungkawa menghadiri jenazahnya. Pulang dari menyolati Imam Ibnu Arabi di rumah, subhanallah, apa yang terjadi? Sedina pun Imam Ibnu Arabi beli doyan mangan, beli doyan ngenom, beli bisa turu. Diperhatikan oleh keluarganya, oleh santrinya, tangan beliau tidak lepas dari tasbih, subhah bahasa Arab. Setelah sekian lama baru kemudian beliau panggil istrinya minta makan. Makan, lahap beliau karena lapar, minum. Kemudian selesai, biarkan oleh istrinya selesai. Setelah selesai kenyang baru ditanya, kenapa engkau pulang dari melayat jenazah nggak makan nggak minum? Nangis bahkan Ibnu Arabi, nangis, pegang tasbih nggak lepas-lepas. Maka apa kata Ibnu Arabi? Kata Imam Ibnu Arabi, iltazamtu ma'allah anni la akulu wa la ashrabu hatta yaghfir li hadzal ladzi yal'anuni. Saya melihat ulama yang setiap hari melaknat saya 10 kali itu divonis neraka. Saya sedih, saya kasihan, saya nangis. Oleh karenanya saya bersumpah kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sampai kau ampuni orang itu, kau entaskan dari neraka. Dan saya baca untuknya zikir fida la ilaha illallah 70.000 kali untuk dia. Itu dengan orang yang melaknat dirinya setiap hari. Masya Allah. Coba saya kadang berpikir, ya Allah, dibuat dari apa hati para kekasih Allah itu? Begitu lembut, begitu bersih. Qutbul Aqtab Sidil Imam Ahmad Ar-Rifai ba'da matu wufi, setelah beliau wafat, itu oleh muridnya disiarahi kuburannya. Tiba-tiba mendengar hatif, ada suara, entah siapa yang menyuara. Suara itu mengatakan, ya Ahmad Ar-Rifai, Rabbuka qad radiya anka fahal tardo anhu. Tuhanmu sudah ridho padamu, apakah kamu juga ridho? 3 kali pertanyaan ini diajukan. Jawaban Imam Ahmad Ar-Rifai mengagetkan semua orang. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai apa? Ya Rabb la ardo anka, saya belum ridho, saya belum puas dengan pemberianmu. Hatta tardo an kulli man zolamani, sampai engkau ridho terhadap semua orang yang pernah mendolimi saya. Masya Allah. Maka kadang-kadang Al-Fakir berpikir, ada orang kok berislam itu keras. Ini setelah diteliti, dilihat satu di antaranya, bagaimana mereka tidak keras. Lawang tasawuf itu ilmu yang tidak mau mereka terima. Ilmu yang mereka tolak itu adalah tasawuf. Andai kata mereka mau mengkaji tasawuf, lembut hati mereka, insya Allah. Gak ada masalah, apapun, semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Semua yang terjadi pasti ada kebaikannya, nggak mungkin tidak ada. Toh semua itu adalah kehendak Allah. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Amal yang biasanya rajin berkurang, gak ada masalah. Yang penting apa? Kita lebih mengenal Allah. Toh tujuan kita beramal banyak juga, itu kan bukan apa-apa. Ingin lebih dekat dengan Allah, ingin mengenal Allah. Lah alhamdulillah, dengan sakit tanpa harus susah payah amal banyak, kita dekat dengan Allah, kita mengenal Allah. Malah falatubali ma'ahu an qalla amaluk. Nah, seketik malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam ana ta orang ngerti sapa sira anna ta'arrufa ing setuhune ta'arruf ma'rifat huwa ya ta'arruf iku muriduhu. Oh salah. Anna ta'arruf ing setuhune ta'arruf iku huwa utawi Allah.
Iku huwa utai Allah iku muriduhu zat kang nekaaken ta'aruf alaika ing atase sira. Ai muhassiluhu tegese kang ngasilaken ta'aruf laka maring sira bitariqit tafadduli kelawan dalan anugerah. Sedangkan wal a'mala atof ning anna ta'arufa wa annal a'mala wal a'mala lan setune pira-pira amal iku anta utawi sira iku muhdiha wong kang hadiahaken amal ilaihi maring Allah. Pertanyaannya, wa aina lan iku ing dalam endi ma utawi perkara tuhdi kang hadiahaken sapa sira hi ing ma ilaihi maring Allah mimma saking perkara isi ta'aruf huwa kang utawi Allah iku muriduhu zat kang nekaaken ma alaika ing atase sira. Bagaimanapun fa inna hadiyatul abidi mongko setune hadiah pira-pira kaula wa ing kanat halis senajan ana apa hadiyatul abid aniku jalilatan agung hiya yo hadiyatul abid iku haqiratun ina cilik sepele bin nisbati kelawan dinisbataken ila hadiyatis sayyidi maring hadiyahe bendara. Wa ing kanat halis senajan ana apa hadiyatus sayyid aniku qalilatan sithik ala anna hadiyatul abidi ing atase setune hadiah pira-pira kaula ala anna hadiyatul abdi ing atase setune hadiah kaula huna ing dalam kene amal iku naf'uha utawi manfaati hadiyatul abdi iku aidun balik alaihi ing atase abd la ala sayyidi ora ing atase bendara. Wa hasilu ma utawi kesimpulane hikmah zukira kang wis den tutur apa ma iku anna qalilal amali setuhune setitike amal ma'al ma'rifatin dalam sartane ma'rifat iku khairun luwi bagus min katsiril amali ketimbang saking akeh amal biduniha kelawan tanpa ma'rifat. Faida hasola mongko ing dalam nalikane hasil lisaliki kedua wong kang ngambah apa ba'dul ma'rifati sebagian ma'rifat yang bagi mongko sayukja lahu kedua salik apa ayyu wajjiha nyento ngadepaken sapa salik qalbahu ing atine salik diadepaken ila hadrati maulahu maring ngersane bendarane salik liyazida supaya nambahi sapa maulah hu ing salik nambahi min ma'rifati saking ngawerui maulah wa qurbihi lan keparek maulah wayah tamma lan merhatiaken sopo salik bidzalika kelawan mengkono-mengkono ma'rifat aksara kelawan luyake minih dimamihi ketimbang saking merhatiakene salik bil a'mali kelawan pira-pira amal az-zahirati kang zahir walida lan krono arai iki kanat anak apa amalul arifina pira-pira amale pira-pira kang ma'rifat az-zahiratu kang zahir aniku qalilatan setitik fi awakhiri amrihim ing dalam pira-pira akhir urusane arifin wa mazalulan orang mari-mari sapa arifin orang mari-mari ku yahunnuna condong sapa arifin ilal bidayati maring kawitan lima krono perkara fiha kang tetep ing dalam bidayah bayane ma fiha min kasratil anwari nyatane akehe pira-pira nur bikas bisa babi kasratil amali kelawan sebab akehe pira-pira amal wallahu a'lam. Keten gawe perbandingan beli pati-pati itu apa? Bahasa Indonesia kan loh. Tidak sekali-kali Allah membukakan jalan makrifat kepadamu, entah melalui sakit atau musibah yang menimpamu, atau tidak diijabahnya permohonan kamu. Tidak sekali-kali Allah melakukan itu. Ya, dengan menyadarkan kamu bahwa semua itu adalah Allah, semua itu pekerjaan Allah, semua itu kehendak Allah. No. Kesadaran ini ora pati-pati tertanam di dalam hati seorang murid, seorang salik, kecuali Allah ingin agar sang salik ini lebih mengenali dirinya. Jadi terjadinya musibah, terjadinya bencana, itu Allah menginginkan kita itu tidak sekedar jengkelat-jengkelit amal zahir, tapi hati kita betul-betul mengenal dan dekat dengan Allah. Itu yang Allah inginkan.
Oleh karenanya, ayo digawe perbandingan. Tidakkah kau tahu bahwa kemakrifatan ini datang dari Allah, sedangkan amal itu hadiah persembahan kamu untuk Allah. Yo, dibandingkan. Sing Gusti Allah rupa sakit, tapi dibalik sakit itu kita mengenali Allah, lebih dekat dengan Allah. Itu kan hadiah dari Allah sakit itu berarti. Dengan amal tahajud rolas rokaat, tasbih patang rokaat, hajat, istighoroh, macem-macem sampai tengah witir 11 rakaat. Itu semua adalah hadiah persembahan kita kepada Allah. Ayo dibandingkan antara yang dari Allah untuk kita dengan dari kita untuk Allah, lebih hebat mana? Amal itu kan persembahan seorang hamba untuk Allah. Ma'rifat itu anugerah Allah untuk hamba. Antara yang dari Allah untuk kita dengan yang dari kita untuk Allah, lebih hebat mana? Ya jelas dari Allah untuk kita kan. Walaupun mungkin itu kecil, walaupun mungkin itu sedikit, tapi ini dari Allah untuk kita. Masya Allah. Kula pernah ketemu karo sijine wong sing teko mong ning kula. Kene cerita nyata. Jare kula gelang lo kegeden. Copoten bae coba. Beli pantes. Jawabnya apa Kang Jamal? Kang Latif, aja ndeleng loboke ning gelang. Kin ki Masya Allah sing ngupai sapa dingin. Loh, paham maksudnya? Gelang ini nggak berharga, tapi dia karena mendapatkan gelang ini dari orang yang mungkin paling berharga dalam hidup dia, maka orang mengatakan tidak pantas apa nggak mau. Malah kadang-kadang gelangnya apa? Gelang karet kah? Masya Allah. Iya. Ini betapa orang itu akan menjaga betul hadiah, cindramata, pemberian ketika itu dia dapatkan dari orang yang istimewa. Ning Hadramaut gini Hadramaut, anak sijine wali sayyid syarif luar biasa. Setiap kali ngaji arepan mangkat mulang, buka lemari, njukut lawan putih diambung. Taruh maning. Peragat ngaji manjing umah, buka lemari, dijukut lawan putih diambung. Saking alime, saking wibawae Habib ini, Sayyid ini tidak ada, jangankan santrinya, keluarganya pun, istrinya menanyakan itu apa di balik lawan putih itu, gak ada yang berani. Baru setelah sang Sayyid ini meninggal dunia dibuka, ternyata apa? Setelah dibuka, faizan sendal jepit bodol dike guruwe. Masya Allah. Sendal jepit bodol, tuku setrek lo kuat, wis dari kiai gede sugih wis. Sendal jepit. Mungkin lamun ning kene wis Jakarta Bandung lah bentuke. Coba. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau setiap kali berangkat perang pasti menang. Ketika komandan perangnya beliau ngenggo topong lo, Masya Allah, wis beli keruan ireng, beli keruan kuning, beli keruan abang. Wis petat toponge ku ende pojok tengen, ende pojok, ende arep, ende guri, wis jelas toponge lo. Iya. Ketika banyak yang mengatakan, sahabat Mu'adz ganti si toponge, sampai aja ndeleng toponge. Di balik topi ini ada sehelai rambut pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sehelai rambut akan menjadi sangat berharga sekali ketika yang memberikan Habiban al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ma'rifat itu pemberian siapa? Allah. Dan itu keinginan Allah. Allah ingin kamu lebih mengenal dirinya. Maka Allah kasih ini sakit agar kamu bisa dekat, agar kamu lebih mengenal. Sedangkan amal sekian banyak rakaat itu adalah persembahan kita untuk Allah yang gak ada artinya apa-apa, gak ada nilainya. Lebih istimewa, lebih hebat yang pemberian Allah. No. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa sedikitnya amal ketika disertai dengan makrifat kepada Allah itu jauh lebih dahsyat, lebih istimewa, lebih keren daripada banyak amal tapi
tidak ada makrifat kepada Allah. Kalaupun mendapatkan hasil, hasilnya biasa. Kalau guru saya, Syekhuna Rahimuddin itu memberi perumpamaan begini. Amalan para aulia itu amalan orang elit. Sedangkan amalan orang yang tidak mengenal Allah itu pekerja kasar. Kata beliau seperti itu. Artinya pekerja kasar begini. Dia harus berangkat pagi-pagi, baru bisa pulang setelah sore. Itu pun dengan keringat yang bercucuran dan mendapatkan bayaran yang bisa diukur. Sekian jam, harus capek, lelah, keringat bercucuran, dapat 100.000. Atau mungkin gak sampai 70.000 misalnya. Sedangkan ada orang nongkrong di dalam mobil Alphard, atau mungkin dia ada di dalam Lamborghini tanpa keluar dari mobil. Mobil masih nyala, AC nyala, kemudian apa? Dia ambil dari kantongnya gadget terbaru yang harganya 40 juta. Cuma tuk tuk tuk, telepon halo, nggak sampai 5 menit barang dikirim, dapat keuntungan 10 miliar. Ini adalah amalannya para aulia. Mereka mungkin secara zahir itu tidak banyak amal zahirnya, tapi hatinya selalu terpaut, tidak pernah lupa. Bahkan lupanya mereka dari Allah itu dianggap kesalahan besar dalam hidup. Jadi artinya dalam kehidupan kita pun, kita menyaksikan ada orang yang kerja itu nggak capek. Bahkan dia telepon itu di atas dan di dalam mobil yang mewah, keadaan yang nyaman, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Maka ada pula di dalam dunia suluk orang yang mungkin amal zahirnya nggak begitu banyak, tapi hatinya ini yang penuh dengan makrifat, maka sehingga sedikit yang dia lakukan itu nilainya luar biasa. Itu. Yang perlu ditegaskan di akhir adalah bahwa bukan berarti hikmah ini mendorong kita untuk meninggalkan amal. Tidak. No. Akan tetapi ketika terjadi satu keadaan di mana mengharuskan kita mengurangi atau bahkan mungkin meninggalkan beberapa amalan yang sudah biasa kita lakukan, selama gantinya kita lebih dekat dan mengenal Allah, maka kita nggak perlu galau. Justru kita sudah mendapatkan sebagian mutiara yang menjadi pencarian banyak orang. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah.